Kami mahasiswa Telkom University dari jurusan Teknik Komputer. Saya Danisa Jahratul Alia dan tim saya Muhammad Rafli Prasetyadi, Fala Muhammad Akbar. Kami akan memaparkan usulan solusi dari sosial project yang akan dilaksanakan di Desa Bojongsari, tepatnya di Kampung Leuwihanja. Kampung Leuwihanja terletak di Desa Bojongsari, terletak di kawasan pedesaan dengan pemandangan hijau persawahan dan pegunungan. Kampung Leuwihanja menawarkan ketenangan serta nuansa pedesaan yang khas. Warga kampung di sini sebagian besar berprofesi sebagai petani, sehingga kehidupan sehari-harinya sangat erat dengan alam. Pada InnoVillage 2024, kami mengangkat masalah yang ada pada Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di desa ini, kami menemukan bahwa para petani tidak memanfaatkan jerami sepenuhnya. Biasanya, jerami digunakan pada hewan ternak. Yang paling umum adalah dengan cara dibakar. Setelah kami wawancara dengan mitra PKMB, alasan jerami dibakar adalah karena merupakan cara yang paling simpel dan efektif. Ini karena jerami yang dihasilkan di sawah sangatlah banyak. Oleh karena itu, tim kami berupaya untuk mengubah jerami ini menjadi pendapatan tambahan bagi para petani, sehingga tidak menimbulkan zero waste. Pemanfaatan jerami diantaranya adalah merupakan kertas kemasan, lalu biopelet, lalu dupa relaksasi, sekam, dan pupuk kompos jerami. Manfaatkan jerami ini yang udah nggak terpakai di sawah. Kalau di sawah kan biasanya langsung dibakar ya. Oleh kami buat pupuk, kami endapkan di sini selama berapa bulan, dia mengendap sampai hancur, kena panas, kena hujan, nanti dibuat pupuk. Biasanya bisa dibuat pupuk, bisa kita buat pupuk. Selain itu juga bisa direndam di kolam juga. Dia bermanfaat buat air kolam lele. Kayak kita kan punya kolam lele, dia punya ternak lele, direndam di air kolam lele, dia bagus buat air kolam itu. Jadi kuman-kuman bakteri yang ada di air kolam itu dia mati dia. Bisa pakai buat air kolam juga. Bisa buat air kolam lele juga. Pakai buat pupuk. Betul, manfaat selain buat pupuk. Juga bisa buat air kolam lele. Kalau petani-petani itu biasanya mereka nggak mau ribet ya. Dan setelah mereka panen padi, jeraminya itu biasanya kalau nggak diambil orang karena menumpuk di sawah, sama mereka dibakar gitu. Karena biasanya mereka setelah panen padi itu, setelah padinya panen, mereka akan menanam lagi. Untuk membersihkan sawah-sawah itu dibakar jeraminya, nanti mereka tanam lagi biasanya timun atau apalah, pokoknya di ubi gitu bisa. Biar lebih simpel aja. Biar lebih simpel aja sebenarnya, biar lebih simpel. Karena kan dengan luas sawah yang luas, ya, jeraminya banyak sampai tinggi ya. Kalau nggak ada yang ngambil, nggak ada yang manfaatin, daripada mereka ribet, mereka bakar semua kan. Jadi bisa bersih sawahnya, sama mereka ditanamin lagi. Biasanya bonteng, biasanya timun. Kami telah meninjai sebuah alat inovasi yang dapat mengeringkan dupa dengan cepat dan efisien. Proses dimulai dengan memasukkan dupa ke dalam alat kami. Setelah itu pengguna dapat mengatur suhu dan waktu pengeringan sesuai kebutuhan pengguna. Arduino sebagai otak dari alat ini akan menjalankan perintah yang telah ditentukan. Saat proses pengeringan dimulai, lampu pemanas akan menyala dan menghangatkan dupa. Di bagian bawah alat, sebuah kipas berfungsi untuk menyalurkan angin keluar hingga suhu tetap stabil dan merata. Setelah waktunya tiba, pemanas akan otomatis mati, menandakan bahwa dupa telah kering dengan sempurna. Dengan desain ini, kami memastikan proses pengeringan dupa menjadi lebih cepat dan efisien maupun optimal.